Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat selalu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkanlah, saya Yulia Dirjanti, mahasiswa dari D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai topik yang sedang populer nih. Ada yang tahu topik apa? Oke, baiklah, langsung saja kita akan bahas mengenai vaksinasi sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Hingga kini, pandemi COVID-19 sudah menyebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut Satgas COVID-19, telah terjadi penambahan 5.436 kasus baru pada 30 Agustus 2021. Jadi, jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 4.079.267 kasus. Guna menekan kasus yang terus bertambah ini, pemerintah melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi peningkatan kasus. Caranya dengan pemberian vaksin sebagai upaya yang dinilai paling efektif dalam mengatasi pandemi COVID-19. Lalu, apa alasan vaksinasi ini penting untuk diberikan? Mari kita bahas lebih lanjut. Vaksin sangat efisien dalam melindungi setiap orang dari COVID-19, termasuk varian yang baru. Seseorang yang sudah divaksin dan terkena COVID-19, maka gejala yang dialami akan lebih ringan dibandingkan jika orang tersebut belum divaksinasi. Vaksin termasuk dalam produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksinasi juga membuat sistem kekebalan tubuh kita mampu mengenali serta dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Selain itu, vaksinasi COVID-19 mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Ini sangat penting sebab ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena kondisi tertentu, misalnya penyakit kronik, gejala ISPA, ibu yang sedang hamil, sembuh dari COVID-19 kurang dari 3 bulan, tekanan darah lebih dari 140 atau 90, dan sedang terapi aktif jangka panjang. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan kepada 70% penduduk Indonesia, maka akan lebih efektif, sebab 30% penduduk lainnya akan menjadi kebal secara alami. Kemudian berdasarkan riset yang diterbitkan oleh The New England Journal of Medicine menyebutkan bahwa vaksin Sinovac efektif mencegah COVID-19, penyakit parah, dan kematian. Penelitian ini dilakukan 2 Februari hingga 1 Mei 2021 kepada 10,2 juta orang. Kemudian, ini hasilnya menunjukkan efektivitas yang tinggi untuk pencegahan rawat inap mencapai 87,5% dan untuk pencegahan masuk ICU mencapai 90,3%. Dengan 2 dosis lengkap, vaksin Sinovac efektif untuk mencegah kematian terkait COVID-19 mencapai 86,3% serta efektif mencegah COVID-19 mencapai 65,9%. Selain itu, dalam riset Canadian Immunization Research Network atau CIRN diketahui bahwa 1 dosis vaksin COVID-19 dari AstraZeneca dapat memberikan perlindungan yang signifikan dari varian baru COVID-19 dan 2 dosis akan memberikan perlindungan lebih tinggi. Ini artinya bahwa vaksin COVID-19 telah terbukti dapat mencegah komplikasi COVID-19. Namun, meski sudah divaksinasi, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya, dan menerapkan pola hidup sehat selama pandemi. Sebab tubuh memerlukan waktu untuk membangun sistem imun setelah vaksin diberikan. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Semoga kita lebih menjaga kesehatan diri untuk keamanan bersama. Ayo sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan pemerintah secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebab dengan vaksinasi kita bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap COVID-19.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya meminta maaf dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.